Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, Ar-Rahimuna irhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi, irhamkum man fis sama. Al-Hadits. Arti dari hadis ini adalah orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Tinggi. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kita akan disayangi oleh yang ada di langit. Dari hadis ini menekankan kepada kita bahwa kita harus punya rasa kasih sayang, welas asih kepada semua makhluk Allah yang ada di bumi ini, baik kepada sesama manusia, kepada tanaman, bahkan kepada binatang yang tidak berakal sekalipun. Tentu kita memberikan sayang kepada makhluk Allah itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan sayang di sini bukan aku sayang kamu sebagaimana laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, tapi sayang yang dimaksud hadis ini adalah kepedulian kita kepada makhluk Allah yang lain. Misal kepada sesama manusia, anak-anak kepada orang tuanya, pagi-pagi lihat, oh ibuku pagi-pagi sudah masak ya, kasihan bangun lebih pagi, kemudian sudah menyiapkan kita sarapan, sudah menyiapkan keperluan kita, kemudian kita lihat sebagai anak, oh piring masih kotor, kasihan ibu, aku bantu ibu cuci piring. Ayah kita setiap hari bekerja untuk kita, mencarikan rezeki untuk kita. Oh kasihan ayah, bajunya belum disetrika, motornya belum cuci, tak cucikanlah. Sebagai anak seperti itu, ada rasa kepedulian kepada orang tua. Kemudian kita sebagai manusia punya hubungan sosial, punya tetangga. Mungkin kita punya tanaman buah, tanaman rambutan, pohon nangka. Jangan hanya daunnya yang jatuh ke tetangga, tapi di saat berbuah, kita pun menyampaikan buah itu kepada tetangga kita, berbagi begitu. Oh kasihan tetanggaku setiap hari dapat kiriman daun dari pohonku, sekarang pohonku berbuah, dah tak kasih begitu. Sehingga orang tua kepada anak seperti contoh tadi, sayangnya tambah besar. Kemudian kita kepada tetangga atau tetangga kepada kita, jadi saling menghormati, saling harmonis di antara sesama manusia begitu. Banyak contoh-contoh lain yang bisa kita terapkan di keluarga, di lingkungan rumah. Kemudian terhadap binatang, misalkan kita melihat kucing di depan rumah, wah kucing ngapain ini? Jangan malah disiram atau diusir pakai sapu. Mungkin kucing itu datang ke rumah kita, dia sedang mencari makan, sedang mencari rezeki begitu. Mungkin dia habis melahirkan, kucing kecil-kecilnya banyak, harus diberi makan. Atau dia mungkin kucing itu belum makan, dia berharap dapat makanan dari kita. Kita beri, mungkin sekedar kepala ikan, atau kita beri daging lah sedikit. Nanti mungkin kita berpikir, nanti tuman kucingnya datang lagi, nggak apa-apa. Kita malah enak, kucing itu datang, kita jadi berbuat baik kepada makhluk Allah dari rumah kita depan pintu. Nggak usah kita mencari mana ya kucing mau aku kasih makan. Kan enak, kucingnya datang sendiri, kemudian kita kasih makan. Semoga dengan kita memberi makan kucing itu dicatat oleh Allah sebagai manusia yang punya rasa belas kasih. Kita menjadi masuk ke dalam kriteria ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang begitu.
Jangan malah ada binatang diusir begitu. Sebab Al-Imam Al-Ghazali Hujatul Islam, seorang ulama besar yang menghasilkan banyak karya yang sampai sekarang menjadi acuan bagi umat Islam. Amal beliau sangat banyak. Pada suatu mimpi beliau ditanya, amal apa sih yang membuat Anda masuk surga begitu? Amal beliau sangat banyak, ibadah sudah tidak diragukan lagi. Ternyata ada sebuah amal kunci yang membuat Allah itu mencurahkan kasih sayangnya kepada Al-Imam Al-Ghazali sangat besar. Apa amal kunci itu? Amal kunci yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah ternyata pada saat beliau menulis kitab, zaman dulu kan nulis itu kan dengan nggak seperti sekarang ya, pakai ballpoint, tapi pakai pena yang dicelupkan ke dalam wadah tinta begitu. Jadi pada saat Al-Imam Al-Ghazali menulis kitab, mata pena dicelupkan ke tinta kemudian buat nulis lagi. Itu ada lalat yang hinggap di tinta itu. Lalatnya itu minum tinta. Al-Imam Al-Ghazali membiarkan lalat itu. Biarkan lalat itu minum begitu. Kasihan. Setelah lalatnya selesai minum, lalatnya pergi, baru beliau nulis lagi, dan ternyata itu menjadi amal kunci datangnya rahmat Allah yang begitu besar kepada Al-Imam Al-Ghazali, karena Imam Ghazali membiarkan lalat itu minum tinta beliau begitu. Dan siapa tahu sayang kita kepada binatang, perhatian kita kepada binatang itu menjadikan amal kunci diterimanya amal kita yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Tentu kita menyayangi binatang itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Terhadap tanaman pun kita harus punya rasa belas kasih, karena itu makhluk Allah juga. Bagaimana kita menyayangi tanaman? Saat kemarau kita siram, kasihan. Syukur-syukur kita mau memberi pupuk, kemudian tidak merusak tanaman. Kalau misalkan tanaman itu rantingnya menjuntai ke jalan, menghalangi orang lalu lintas, lalu lalang, silahkan bismillah, ya Allah mohon izin saya potong ranting ini. Tanaman mohon izin saya patahkan rantingmu, karena rantingmu sudah menghalangi orang yang lewat di jalan. Sudah cukup sebatas itu. Jangan malah tanaman yang tidak mengganggu malah dirusak. Kemudian tanaman itu kemudian dikencingi bawahnya, nggak boleh. Nanti kalau ada orang yang berteduh di situ, bau pesing kita. Siapa tahu di dalam lubang di bawah tanaman itu ada keluarga semut yang sedang bersarang di situ begitu. Kemudian itulah contoh-contoh bagaimana kita sayang kepada sesama manusia, kepada tanaman maupun kepada hewan. Semoga kita dapat menjadi hamba Allah yang dalam kategori ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang. Ar-rahimuna irhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang penyayang sehingga kita mendapatkan kasih sayang dari Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Suci. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.